ini sudah teruji dari segi pemakaian. Jadi nanti untuk penjelasan germanium stone itu atau batu germanium fungsinya adalah untuk orang terapi. Karena sudah dibentuk suatu alat yang modern, jadi nanti alat ini melebihi dari segala alat masak kalau dijadikan alat masak. Jadi dua fungsi ya, untuk terapi dan untuk memasak ya. Karena ini bicara mengenai teknologi, jadi tidak terbantahkan. Karena di sini kita pengenalan, jadi nanti ini launchingnya tanggal 30 ya. Jadi menyerupai aja Bu, alatnya ini menyerupai alat masak gitu ya. Menyerupai alat masak, tetapi kalau digunakan untuk memasak ini bukan seperti teflon pada umumnya. Jadi kalau ibunya punya teflon ya harus menggunakan aturan memakai seperti pakai sendoknya kayu kah, atau mungkin mencucinya pakai spons gitu ya. Jadi ini tidak menggunakan sistem seperti itu. Ini jadi pembentukan aja. Ini adalah batunya yang tertabur, ini batu. Jadi masaknya nanti boleh pakai ini Bu ya, pakai besi boleh kalau digunakan memasak, karena ini tidak diharuskan sendok kayu atau sendok plastik gitu ya. Nanti kalau misalkan menggunakan alat ini untuk terapinya ada buku terapi, keduanya dulu harus masakan. Nanti kalau misalkan untuk melunakkan daging ini nggak perlu presto, jadi ini sudah mengganti presto kalau ditutup begini ya. Nah ini bukan brand salah brand, karena ini bukan jadi komputer, jadi ini logika. Jadi kalau ditutup jadi presto, menggantikan presto dulu. Ini nggak bisa dibuka kalau ditutup begini, diangkat ngikut alatnya ya. Ini udah mengunci otomatis gitu ya. Nah ini bukanya susah ini, tapi untuk membukanya tidak harus tunggu dingin. Kalau tunggu dingin itu presto zaman dulu ya. Jadi ini sudah terbentuk sempurna. Jadi ini diletakkan habis saya. Jadi bukanya sederhana begini aja ya. Jadi tidak harus tunggu dingin. Misalkan daging mau kita lunakkan nggak harus tunggu dingin. Begini aja cukup. Jadi ini adalah sudah mengunci secara otomatis dengan data tadi ya. Nah ini nanti Bu akan diluncurkan tanggal 30 serempak di seluruh Indonesia untuk penjualannya. Ini adalah pengenalannya secara real dan peragaan serta penjelasan secara detail. Nah ini nanti kita akan mempraktekkan suatu alat ya. Nah ini bisa digunakan kompor kayu, kompor listrik, kompor minyak tanah, kompor LPG. Karena ini sudah induksi, jadi nanti penggunaannya boleh menggunakan kompor kayu ya. Jadi ini bukanya cuma begini aja ya Bu ya. Jangan lupa ini pentilnya ya, tombolnya Bu ya. Ini tidak ada anunya Bu, tidak ada bautnya, permanen mati ya. Jadi ini tidak ada kelengkapannya seperti alat masak biasa, bisa ditengok nih Bu ya. Nanti pesan kami Bu untuk alat ini kalau sudah punya, ini letaknya bukan di atas lemari, bukan taruh di situ, bukan taruh lemari itu lemari kaca. Jadi letaknya di mana? Letaknya di atas kompor. Paham Bu bahasa saya? Kalian belikan dulu lemari. Dipakai. Artinya jangan ditaruh aja, dipakai. Biasa kami ditaruh aja. Jadi banyak tadi berkomentar tentang masalah nama saya Akan ya. Kenapa ini punya saya ini pada berjamur? Ya kalau teflon berjamur Bu. Enggak kami pakai, ya semua teflon berjamur, pasti dipakai sekali terus disimpan terus berjamur. Dari teflon itu adalah suatu panci anti lengket, panci untuk memasak. Kalau ini alat terapi bentuknya alat masak gitu. Jadi kita harus move on karena zamannya sudah berbeda toh. Jadi nanti kalau misalkan punya alat apa saja di rumah, apapun orang yang praktek, 3 kategori memilihnya. Pancinya alatnya dipegang, boleh nggak pakai sendok besi. Kalau nggak boleh berarti dia ini lengkap, ada sendok kayunya, ada cetak boluknya gitu. Ya itu namanya jenis alat memasak ya. Terus keduanya Bu langsung bilang kan apakah dia dalam penjualan langsung, ya Ibu langsung tembak yang dipakai. Bolehkah kami yang dipakai aja kita miliki gitu ya. Kalau nggak boleh berarti ya nggak sama alat yang dikirimkan gitu kalau nggak ditawarkan. Apa saja Bu bisa menggunakan itu sistem gitu ya. Tapi kalau tutupnya masih dibuka bisa, berarti belum bisa presto alatnya. Kalau presto dulu itu meledak Bu, tutup kunci, bukanya tunggu dingin, bunyinya kuat gitu ya. Itu presto jadul kalau kami sebut ya. Karena membahayakan kalau dibuka langsung. Dia memang memasaknya sampai 15 sampai 20 menit. Tapi tunggu dinginnya sama aja setengah jam, sama dengan lama. Nah, kalau ini Bu penyempurna dari alat yang dulu, jadi meresto daging
tak lama 30 menit ya langsung buka aja, enggak meledak gitu ya. Jadi ini untuk alat terapi sebenarnya, bentuknya alat masak. Jadi ini batu, jadi nggak bisa ngelopek, nggak bisa jamuran ya. Seperti bapak tadi bilang, kenapa misalkan ditaruh di atas lemari aja apa rusak? Nggak rusak, yang kawat itu cuma satu karena ini cantik kan ya. Nah, yang pakai ibu baru takutnya ya. Nah, jadi kita yang beli ibu baru yang pakai ya. Sakitnya bukan di sana, di sini nanti. Nah nanti ibunya menyaksikan aja programnya kita adalah promo pengenalan. Launchingnya tanggalnya tanggal 30 nanti dicacap ya. Jalannya dicatat. Dan ini kita mendatangkan 9 orang untuk wilayah-wilayah Pulau Kijang di sini ya. Jadi nanti ibunya bisa bertanya mengenai apa saja yang belum jelas ya. Baiklah, kita akan keluarkan apa yang kita jelaskan. Jadi nanti ada 2 penjelasan, terapi dan memasak, karena ini alat terapi bentuknya alat masak ya. Kita akan hari ini mempraktekkan ya. Bahkan nanti kalau bikin ini bolu kukus nggak usah pakai air Bu ya. Banyak orang nih kami hampiri, apalagi Bu Rukia bingung nih, kepo sih. Kenapa begini nggak pakai air bisa? Tempat saya nggak bisa, harus berbeda Bu ya, karena anunya berbeda. Jadi bikin bolu kukusnya nggak usah pakai air nanti Bu ya. Kita praktek Bu hari ini ya. Jadi nanti ibunya bisa membuat suatu putusan. Nanti tanggal 30 adalah launching atau peluncuran alat ini ya. Kita siapkan dulu. Ini nanti kita jelaskan sejelas mungkin ya. Nah, ya, kompornya kompor zaman dulu ya. Kompornya masih pakai gas, cuma awalnya kecil ya. Ya, ini untuk bawa-bawaan aja ya. Jadi kita akan memulai caranya. Yang nanti bapak atau ibunya yang ingin bertanya boleh ya Bu ya. Jadi nanti kalau mau bertanya Bu ya. Ini tanggal 30 resminya pembukanya atau launchingnya ya. Saya mulai Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita adalah Pertama Jaya mempunyai suatu tujuan membuka kontak di seluruh Indonesia ya. Jadi yang kita maksud hari ini adalah pengenalan. Jadi andai kata nanti ini penjelas kami kurang jelas, nanti awal ditanyakan. Jadi alat terapi yang dibentuk atau diaplikasikan menjadi alat masak. Jadi batu germanium yang biasa orang minyak pakai untuk kalung, biasa sekarang dibentuk seperti ini ya. Karena alatnya ini bentuk pelan-pelan deh ya. Nah, alatnya ini menyerupai aja, jadi alat ini kegunaannya sangat banyak. Baiklah, kalau karena ini dibentuknya suatu yang namanya alat masak karena dia batu. Jadi nanti kalau memasak nggak usah pakai minyak, jadi tidak dibutuhkan minyak di sini Ibu ya. Jadi kita akan mencoba membuat masakannya nggak pakai minyak. Dan di sini Pak, ini kompornya apa biasanya di sini? Kompor LPG kah, kayu kah? LPG ya. Iya. Jadi ini boleh pakai kompor kayu, kompor listrik ataupun saja kompor apa saja boleh ya. Jadi ini kalau misalnya kompor kayu nanti kalau pantatnya hitam, kan hitam ini Pak ya, Bu ya. Nah, kalau kayu pasti hitam. Ya semua pantat kan hitam Bu. Jadi pembersihannya mudah karena berbeda pantatnya ini induksi. Jadi kalau sudah membentuk seperti ini namanya induksi. Jadi pembersihannya boleh pakai abu gosok sama sabun colek ya. Pakai sikat baja boleh ya, tapi kelihatan badan ya. Tapi kita tidak mengurusi pantat, kita urusi dalamnya karena yang di dalamnya. Ya. Nah kita akan mempraktekkan ini namanya nggak usah pakai minyak, kita akan mempraktekkan namanya yaitu buat martabak cane ya. Ini martabak cane, ini kita gunakan garam halus ya. Nah, garam halus nanti kalau memasak nggak usah pakai minyak di sini ya. Walaupun menggoreng nanti nggak usah pakai minyak lagi ya, nggak usah pakai minyak lagi. Ini tepung terigu. Nah, tepung terigu 2 sendok atau 3 sendok boleh untuk kulit martabak ya. Terus kemudian kita kasih air, ya airnya sedikit aja. Nah, kemudian kita kasih telur 1 boleh 2 boleh ya. Nanti boleh ini ya. Ya nanti nggak usah pakai minyak. Jadi kalau goreng tempe, tahu, ikan, ayam, daging, minyaknya nanti taruh ke mangkok. Tempenya yang dioles minyak, bukan alat ini kasih minyak. Jadi tempenya dioles minyak, tahunya dioles minyak. Jadi nanti nggak usah butuh minyak alat ini karena tidak butuh minyak, makanya alat ini tidak disebut sebagai alat teflon. Kalau teflon itu dalamnya hitam,
kalau memasaknya pakai sendoknya kayu, jadi penuh dalamnya ada sendok kayunya, ada sendok apa namanya plastiknya, ada cetak golokiknya begitu ya. Itu namanya alat untuk memasak. Jadi berbeda tujuan dan levelnya gitu ya. Nah nanti yang belum jelas sambil ditanyakan. Jadi di sini kita akan praktek teman ya. Ke sini deh ya, jangan lewat ya. Awas. Ya. Awas, lupa. Jadi langsung aja dimasukkan ke sini, Bu. Nanti kalau misalkan Ibu buat nanak nasi langsung juga ke sini. Tidak perlu pakai yang namanya apa nasi itu. Dandang ya, nggak usah dikukus karena di sini tidak membutuhkan kukus lagi. Tetap pakai air kalau nanak nasi. Nah, cuma dia nggak dikukus lagi. Jangan diolesi minyak, Bu, karena ini batu yang kita gunakan ini adalah batu. Jadi nanti tuangkan ya. Ya. Nah, kesan-pesan dan kesan kedua adalah ya punya alat ini nanti seandainya kalau dipakai ya setiap hari ya. Jadi kalau tetangganya minjem dipinjemi ya, tetangganya minjem dipinjemi ya. Misalnya untuk orang terapi ya. Jadi ini yang minjem sih pinjemin. Enggak apa-apa ya. Jadi ini tadi kami tinggalkan tempat Ibu Oneng ya. Ini tadi dari tempat Ibu Oneng. Ibu Oneng itu yang SMP. Kenal ya? Jadi ini tadi kami suruh untuk membuat suatu yang namanya dodol Kak Sempat. Jadi tempat main kami banyak. Jadi kami ke SD 23. Habis dari 23 kami ambil. Jadi dibuatlah dodol ini tadi. Waktunya itu 1 jam. Jadi saya tanya, Bu, berapa waktunya? 1 jam kurang. Enak ya, ada yang besar Kak? Ada Bu, drum. Ini alat untuk terapi, bukan untuk besar-besaran. Jadi nanti kalau beli ke sana sendiri ya. Jadi buat dadar guling, dadar gulung ya. Kalau buat apa namanya masakan itu nanti ini sudah aninya Bu rajanya ya. Jadi kalau teflon tidak perlu dikenalkan, semua orang tahu. Intinya pakai sendoknya kayu, nggak boleh pakai abu gosok dan sikat baja gitu ya. Kalau ini semuanya boleh ya, boleh semuanya ya. Karena ini alat terapi bentuknya alat masak. Nah ini nanti ibunya saya kasih ilmu cara bikin bolu kukus. Semua orang pada bingung bikin bolu kukus kok nggak pakai air gitu ya. Karena dulu belum ketemu alatnya, ini alatnya sudah muncul. Jadi kalau tidak praktekkan tidak tahu, karena ini bicara kita adalah teknologi. Kalau dulu Bu mainan saya karet bilang begini. Kalau sekarang anak-anaknya harus beli kota. Ya, mainannya begini terus tiap harian gitu karena sudah zamannya. Ya, seperti HP dulu jadul, sekarang kan Android gitu ya. Jadi ini kalau dulu batu kalung orang pakai germanim tadi, sekarang diaplikasikan, diperlebar fungsinya lebih banyak gitu ya. Jadi untuk terapi sentuh body, untuk arang asam urat dan kencing manis, nanti itu ada bukunya namanya buku terapi. Karena kita ini bergerak di bidang healthy atau kesehatan, jadi alat ini punya counter. Nah menjualnya nanti ada counternya setiap daerah. Hari ini kan pengunjungan kita pengenalan ilmiah atau memberitahukan sekalian praktek. Nah sekarang Bu saya akan membuat ini namanya bolukus ya. Ini adalah gula pasir Bu sebanyak 7 sendok Bu ya. Kemudian kita pakai telur 1 Bu ya. Nah ini kue bolunya ini bisa di setel. Ibu suka yang keras apa yang lembut? Hah? Kue Bu Haji bukan bahan apa? Yang lembut Bapak suka yang lembut. Kue suka yang Lembut. Jadi di sini ini ada pelembut. Jadi bahan pokoknya itu cuma telur, tepung, gula. Kalau di sini. Tetapi di alat lain itu saya sarankan para ibu yang sudah masak. Kenapa tempat saya kok nggak bisa ngembang? Kan tempat ibu kan belum bisa presto. Jadi harus menggunakan adem sari. Jadi setiap presto itu pasti nggak membutuhkan adem sari, nggak cukup pengembang. Nah ini namanya Bu pelembut. Ya ini Bu ya, namanya pelembut. Ini nggak penting Bu ya. Yang penting tepung, telur, gula ya. Kamu dengar ya. Nah ini namanya pelembut ya, bukan pengembang. Jadi ya SP pelembut itu ya, Opalet, BBM itu namanya pelembut. Jadi kenapa kok di tempat Ibu si Oneng tadi meraktekkan tidak bisa di alatnya? Karena alatnya belum bisa presto. Saya bilang, alat Ibu kan belum bisa begini. Jadi bagaimana supaya bisa? Ya Ibu kasih adem sari adonannya, atau sprit, atau Coca-Cola. Kenapa harus begitu? Karena belum bisa presto, itu panasnya tidak kuat. Karena ini Bu jadi presto, maka nggak butuh pengembang. Pengembang itu macam-macam, ada soda, ada adem sari, ada air kelapa, ada Coca-Cola. Ya itu namanya pengembang. Ini masih kegunaannya dari
alat untuk memasaknya ya Bu ya. Jadi nanti ibu-ibu di sini dikenalkan untuk alat ini dulu ya. Jadi pencarian di Google atau mungkin ibunya membeli alat ini Bu, nanti ini Pak tokonya sudah bergabung dengan kita, namanya Bukalapak Lazada, itu sudah ada. Nah sebelum nanti ibunya memasukkan ke keranjang, ini harus berhati-hati karena sudah ada yang KW. Jadi yang KW itu Bu tidak ada bermerek begini ya. Jadi yang orisinil itu cuma satu warna, dalamnya seperti ini ya. Terus lantainya juga tulisannya begini. Nah, warnanya cuma satu, nggak ada besar, nggak ada kecil ya. Yang orisinil kalau mau masukkan dalam keranjang atau mungkin membeli secara online itu ya. Karena ini alatnya kita yang punya Bu. Jadi Pak toko online itu penggabung atau disebut mitranya. Jadi mitranya untuk menjual itu melalui online ada. Jadi itu hak mereka ya. Nah sekarang Bu kita akan make dulu deh, agak mundur deh ya. Nah, mundur deh ya. Ya. Jadi kita gunakan ini mixer kita Bu ya. Ini mixer zaman dulu, zaman Bahari Bu ya. Jadi nanti kalau merebus lontong Bu, masukkan ke sini Bu, pakai air Bu ya. Jadi kalau merebus lontong harus pakai air ya. Kalau nggak pakai air, namanya kan bakar lontong ini ya. Nah nanti kalau misalkan kita gunakan untuk apa namanya ini Bu? Untuk apa namanya Bu? Untuk membuat dodol. Nah ini sabun ya. Nah, kita masukkan Bu, ini bakar ikan Bu ya. Kalau bisa ikannya yang besar karena ini hanya contoh. Jadi orangnya 9, jadi ini yang ada contoh aja ya. Ini membakar ikan Bu, nggak usah pakai hasilnya. Bakar ikan Ibu ya. Boleh ditutup, boleh dibuka ya. Ini nggak usah terlalu besar. Ibu suka ditutup apa dibuka? Biasanya Bapak Ibu bakar ikan. Tergantung. Bagus semua. Jadi kalau dibuka ini nyantai, kalau ditutup agak kuat gitu ya. Jadi kalau misalkan digunakan untuk membakar. Kalau ayam 1 ekor belah dadanya Bu, jeroannya dikeluarkan, kemudian dicuci bersih masuk sini Bu, ditutup biar dia keluar minyak dulu. Jadi bukan menggunakan air dan bumbu lagi seperti dulu. Karena di sini supaya mengeluarkan minyak ayam dulu. Jadi ayamnya nggak usah ditutup dengan air dan bumbu. Ya, ini masih penjelasan saya A sampai Z nanti Bu ya. Jadi ini saya jelaskan yang cara untuk memasaknya, bentuknya. Jadi nanti yang sesungguhnya untuk orang terapi nanti ada penjelasan setelah kita jelaskan. Jadi untuk memasak ini ya. Jadi terapinya nanti ada satu body untuk yang asam urat. Ya, itu body terus kemudian jawai ramungan. Jadi nanti ada penjelasannya lebih lanjut dari kita ya. Nah sekarang Bu saya misalkan kalau misalnya Ibu bikin yang namanya ini Bu apa disebut sebagai kue ya, nanti tidak usah lagi Bu menggunakan ini Bu. Jadi kalau bikin kue Bu langsung ke sini Bu ya. Nah langsung ke sini ya, nggak usah pakai loyang ya, langsung aja masukkan ke sini. Jadi loyangnya ya inilah Bu, kalau nggak ada loyang ya, tinggal masukkan aja Bu kaleng susu yang udah dilubangi. Nah itu banyak ini yang komentar siaran langsung ya. Jadi kaleng susu dilubangi, dolesi mentega taruh di sini Bu. Baru adonannya disiramkan di sini ya. Nah ditutup. Jadilah itu namanya disebut sebagai bolu, nggak usah pakai loyang atau oven ya, bolu oven. Itu kalau misalkan ibunya nggak ada loyang. Nah kalau ada loyang, loyangnya yang masuk Bu. Loyangnya yang masuk. Kemudian ditutup. Nah selesai itu namanya bikin kue bolu dan loyang. Nanti seandainya ibunya bikin yang namanya rendang, nggak boleh sering dikacau, hancur nanti ya. Kalau sering kacau hancur nanti ya. Caranya bagaimana? Ya? Boleh pakai loyang, boleh enggak. Jadi tergantung dari barangnya tadi ya, kata ibu tadi ya. Nah, jadi kalau misalkan pakai loyang, loyangnya yang masuk. Ya, kalau misalkan nggak pakai loyang, adonannya yang masuk. Nah, terus bagaimana seandainya membuat nasi goreng? Tapi kalau nggak ada nasi langsung dari beras. Nasi gorengnya langsung dari beras. Ya. Iya, jadi nasi goreng kok bisa langsung dari beras. Artinya tidak perlu dari nasi kalau nggak ada nasi gitu. Jadi langsung dari beras. Nasi gorengnya langsung dari beras. Jadi kalau beras itu mentah, kalau nasi itu kan matang. Jadi kalau nggak ada nasi, ya langsung aja kita membuatnya langsung dari beras. Jadi nggak usah nanak nasi lagi. Sini Bu ya, nanti caranya bagaimana? Berasnya 1 kaleng atau 1 gelas. Kita cuci Bu. Terus kemudian kita masukkan Bu 1 sendok minyak boleh. Tarik duduk aja, ya, rame ya. Terus kemudian masukkan namanya bumbu yang sudah digiling tadi Bu. Bumbunya itu kan dari dapur Bu. Nah, kalau ini kurang bagus bumbunya untuk anak-anak ya. Yang bagus itu bumbunya alami digiling. Masukkan 1 sendok minyak, tumis bumbunya. Masukkan namanya telur Bu 1 atau 2. Baru kita masukkan